Banjir yang melanda wilayah Sekotong, Lombok Barat, NTB memakan korban jiwa. Seorang warga atas nama Nurinah alias Papuk Ijah asal Dusun Sauh, Desa Blongas, Kecamatan Sekotong Tengah, dilaporkan meninggal dunia akibat banjir tersebut. Ia meninggal sekitar pukul 3 WITA. Kepala Diskominfotik NTB, Ahsanul Khalik, membenarkan informasi tersebut. Berdasarkan laporan terbaru dari BPBD Provinsi NTB, terdapat 1 orang korban jiwa akibat banjir di Lombok Barat. Ia memastikan korban tidak meninggal dunia karena hanyut terbawa arus. Terkait penanganan banjir, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah memerintahkan jajaran BPBD, Dinas Sosial, Baznas, serta Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa malam. Di Lombok Barat, banjir terjadi di Kecamatan Sekotong, Desa Persiapan Pengantap, dengan dampak 570 kakak atau 1.711 jiwa terdampak, dan kondisi banjir dilaporkan belum surut. Sementara di Lombok Tengah, banjir terjadi di Kecamatan Praia Barat Daya, meliputi Desa Montong Ajang dan Desa Kabul, serta update lokasi terdampak bertambah di Kecamatan Praia Barat, Desa Selong Belanak. Berdasarkan data sementara hingga pukul 23 WITA, di Desa Montong Ajang tercatat 50 kakak terdampak dengan 50 unit rumah terendam. Sedangkan di Desa Kabul terdapat 250 kakak terdampak dengan 250 unit rumah terendam. Pendataan di Selong Belanak masih terus dilakukan oleh tim di lapangan. Selaku juru bicara Pemprov NTB, Dr. Haji Ahsanul Khalik menyampaikan bahwa Gubernur menekankan penanganan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur dengan prioritas utama keselamatan masyarakat agar tidak ada korban jiwa. Aka menjelaskan, langkah awal yang telah dilakukan adalah koordinasi intensif antara BPBD Provinsi NTB dengan BPBD Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, termasuk pelaksanaan asesmen langsung ke lokasi terdampak serta diseminasi informasi kebencanaan. Personel TRCPB, unsur TNI Polri, aparatur desa atau kecamatan, serta masyarakat turut dilibatkan untuk memastikan respons lapangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Hamzi Fikri, memastikan kesiapan tim kesehatan beserta sarana-prasarana penanganan darurat untuk mengantisipasi dampak kesehatan pasca banjir. Berapa total masyarakat kita yang kena kakaknya? Nah, data belum masuk sih, data sedang masih melakukan pendataan dan lokasi-lokasi yang terkena banjir di Kabul ada, di Pandan Indah juga ada, terus di Montong Ajang, di Toro Kaiblik juga itu kemarin juga terdampak di sana. Ini air yang dari pegunungan ini yang turun ke sini, airnya sungai yang ada itu meluap. Dan ini langganan tiap tahun. Tiap tahun begini ya. Tiap tahun langganan. Tapi bisa kita bilang ini terparah atau seperti apa nih, Pak Camat? Kalau dibandingkan tahun lalu ini lebih tinggi naiknya air. Tapi tiap tahun kalau curah hujannya cukup tinggi, dia selalu meluap. Sampai mana berarti? Sampai pangkal paha atau sampai dada orang dewasa tuh kalau tadi malam itu? Ya sampai segini di atas. Tapi derasnya itu ya Pak Camat ya? Karena sungai yang terjadi sedimentasi ini. Berapa dusun berarti yang kena? Ada di Dusun Pampang, di Dusun Tangas kalau di sini, terus ada di Kending Sempi ya di sini. Terus kalau yang di Pandan Indah kemarin di Desa pindah Toro Barat. Yang kalau di Montong Ajang itu di Toro Kaiblik dan itu juga langganan tiap tahun. Totalnya ada 7 berarti ya? 7, 8? Ada 3 desa. 3 desa yang kena? 3 desa yang terdampak, dan di desa itu di Montong Ajang di 1 dusun. Siap. Ini ke atas sumbernya dari sungai gitu. Sungai. Ini kan persoalan setiap tahun terjadi. Ya. Nah, sekarang kan upaya proses IPM kan masih belum maksimal ya. Kita pelajari dulu berdasarkan data sebelumnya gitu. Penyebabnya kebanyakan bersumber dari sungai dan saluran ya. Nah, rata-rata sedimentasi itu persoalannya gitu. Nah, kita dengan kondisi hulu sampai hilir berakibat banjir di Desa Kabul, memang butuh kerjasama kolaborasi dengan BWS
untuk merencanakan dengan kebijakan kewenangan masing-masing kita. Karena bagaimanapun kalau berlangganan tiap tahun itu perlu kebijakan yang jelas dan tegas untuk menyelesaikan penyebabnya ini. Dari kita ada nggak program normalisasi sungai ini? Khususnya yang daerah-daerah Itu BWS punya kewenangan. yang dari kita ada nggak? Kita hanya mendukung dengan kebijakan itu. Ya. Apa yang kita miliki dalam kewenangan kita akan dukung kebijakan Ini itu. sebenarnya kita yang Dan programnya beliau juga Pakala, sosialisasi bagaimana antisipasi ketika terjadi bencana ini. Ada desa siaga bencana juga, ada kader juga kita bentuk di Lombok Tengah ini, ya. Nah, tinggal sekarang menangani dulu yang ini, ya. Nah, tapi ke depan tahun depan lebih kita mengundang lah BWS menjadi satkarnya Kementerian PU pusat, ya. ini belum ada komunikasi sama BWS. Ada BWS di sini kan di Peraya ada BWS. Ada kantornya, udah tahu, ya. Itu bisa jadi solusi jangka panjang itu bagaimana? Yang kita harapkan jangka panjang. Kalau jangka pendek, ya paling normalisasi. Termasuk soal gugur itu. Ada yang bukti itu. Dan kedua juga ini kembali kebiasaan fungsi sungai. Itu bak sampah juga jadinya di situ, ya. Dan juga ada penyempitan, ada bangunan ngembang sampai sana, ya. Itulah penting kita berikan pemahaman masyarakat kita. Berbicara koordinasi ini kan kita setiap ada programnya BWS berbicara kaitannya dengan kewenangannya di kabupaten tetap koordinasi gitu. Kenapa? Karena kita adalah punya administratif kita, wilayah kita. Upaya konkret Sehingga seperti pengerukan wajib tapi kan kita belum. koordinasi. Tinggal sekarang ini kan bagaimana penanganan pencegahannya termasuk penanganan yang sekarang ini. Nah, kita penting untuk kita koordinasikan dengan BWS. Gitu. Selung Belana, ada Peraya Barat dan Peraya Bergaya. Yang parah ini di Kabul. Ada di Toroko Aibele 50 kakak terdampak, terus di Kabul sendiri di 50. Sehingga kami datang kemarin ke lokasi sampai dengan kami kembali sekitar jam 12 lebih masih tergenang. Kami tidak bisa drop logistik di malam sehingga hari ini kami sudah drop, ya. Kami akan drop, persiapan drop logistik. Sudah ada berangkat tadi, yang pertama juga ini keberangkatan yang kedua. Kondisi terakhir pagi ini? Kondisi terakhir hari ini airnya sudah surut, cuman warga masih bersih-bersih, ya. Lokasi paling terdampak di mana itu, Pak? Dari dua lokasi. Yang terdampak itu di Paling dusun parah gitu. Kending Sampi, ya. Itu selalu parah itu, dan itu langganan tiap tahun. Terus di Kabul sendiri, ya, di desa Kabul, dusunnya banyak, itu ada dusun 5 dusun itu. Ini banjir tahunan ya? Ini banjir tahunan ini, tiap tahun ini terdampak ini, ya. Dan kita menghimbau kepada masyarakat pada saat-saat ini untuk lebih ekstra hati-hati, baik pembuangan sampah, penebangan liar dan lain sebagainya, karena hujan turun, penggundulan bukit, tergerus air sama tanah-tanahnya, itu yang membuat dangkal sungai. Ini berarti ulah manusia sendiri ya? Ya penyebabnya salah satunya itu. Drainase sendiri? Kenapa? Drainase, kondisinya Drainase, makanya dari pihak PU juga sudah melakukan revitalisasi, apa istilahnya itu, ya, sudah mulai adakan pengerukan. Tapi toh juga kalau masyarakat tidak sadar, kalau hujan cukup deras seperti ini, ya, terus air membawa lumpur-lumpur yang ada di bukit kan akan menjadi dangkal juga nanti lama-lama sungainya. Dari pemetaan mereka berapa mengungsi di korban? mana? Tempat mengungsi nggak, Mas? Kenapa? Tempat mengungsi nggak? Tidak ada yang saya sampai mengungsi terlalu
hanya beberapa saja gitu. Dari pemetaan berapa jumlah korban jiwa? Korban jiwa di Nara. Kalau kakak yang terdampak kan dah? Kalau kakak Kalau yang kakak yang terdampak terdampak sampai dengan data terakhir kami meninggalkan lokasi tadi malam sekitar jam 12 lebih itu 300 kakak. Itu ada di Torokai Ble 50 kakak dan di Desa Kabul sendiri 750 kakak. Dan kami hari ini akan drop logistik. Tadi pemberangkatan pertama sudah, ini yang kedua. Lokasi yang paling parah di mana? Ini di Kabul, di Kending Sampi, ya, dan itu langganan memang. Yang di Kabul ini. Ya, langganan. Di beberapa tempat yang rawan banjir dan selalu menjadi langganan. Tapi ya karena memang curah hujan juga yang cukup tinggi, ya, yang tidak bisa kecilnya atau dangkalnya sungai, drainase ada yang membuat itu. Yang kedua, begitu hujan lebat turun, bukit-bukit yang sudah digunduli oleh masyarakat misalnya, ya, itu kan membawa tanah dan bekas potong-potongan itu ke sungai yang membuat itu tersumbat menjadi pendangkalan dan lain sebagainya. Nah, kalau tindakan pemerintah juga jelas, ya sudah jelas dari dinas terkait untuk penggalian kembali yang Penanganan di hulunya Pak yang penting. Iya, ini yang penting dan ini langganan Kota Yatam dan saya sudah katakan bahwa hasil koordinasi kami dengan pihak BMKG, hujan ini akan mulai Januari sampai dengan Maret ke depan yang tidak seperti biasanya, cukup tinggi gitu loh, cukup lebat diikuti dengan cuaca angin yang kencang dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.